Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan NIM 200222131, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang manajemen aset sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu pembelian, pembuatan sendiri, peminjaman, hibah atau bantuan, penyewaan, penukaran, daur ulang, dan perbaikan. Pengadaan ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya yang berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat. Harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pada sudut pengadaan bahan dan jasa harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah harus dipahami oleh para kepala sekolah. Ini merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Bahan-bahan tersebut kondisinya tidak akan sama, tetapi lama-kelamaan akan mengarah kepada kehancuran, kerusakan, bahkan kepunahan. Namun, agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang rutin untuk merawat agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan building, equipment, serta furnitur, termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta penggantian. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot, dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabotan, dan perlengkapan itu diterima dari pihak pembohong, penjual, atau pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses pemulihan. Meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana dan prasarana tersebut selama dipergunakan, adapun tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lingkungannya secara ringkas. Yang pertama yaitu 1. Mempertahankan kondisi bangunan atau komponen-komponen bangunan agar tetap berfungsi dan memenuhi keadaan bangunan. Kedua, mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Ketiga, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Keempat, menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Kelima, menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. 6. Menjaga dan meningkatkan wujud bangunan serta memindahkan dari pengaruh-pengaruh yang merusak. 7. Membuat umur bangunan yang menjadi lebih panjang ditinjau dari aspek ekonomi, kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan penampilan bangunan. Selanjutnya yaitu pelaporan sarana dan prasarana. Pelaporan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan. Yang pertama, laporan terulang mutasi bahan inventaris.
Yang pertama, tiap sekolah dan unit pelaksana teknis wajib membuat daftar laporan tertulang mutasi bahan investasi rangkap 2 untuk disampaikan satu set asli kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat dan satu set untuk asik sendiri. Yang kedua, kantor Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota membuat rekapitulasi laporan tertulang yang berasal dari sekolah. Laporan tahunan inventaris. Setiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi bahan. Yang B, inventaris rangkap 2. Laporan tahunan inventaris yang membuat daftar isian inventaris dan rekapitulasi bahan inventaris disampaikan satu set asli kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat. Selanjutnya, format laporan pengurus bahan terdiri dari A. Buku inventaris, B. Rekap buku inventaris, C. Laporan mutasi bahan, D. Daftar mutasi bahan, E. Rekapitulasi daftar mutasi bahan, bagian F. Daftar usulan bahan yang akan dihapus. Keempat, penilaian. Penilaian kondisi bangunan dilakukan melalui kegiatan survei langsung, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis pembobotan untuk mendapatkan data tingkatan kerusakan, baik rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kualitas sekolah. Kelima, pembaruan. Kondisi bangunan yang digunakan dalam jangka waktu lama biasanya akan menurun. Bangunan bisa jadi mengalami kerusakan bentuk atau fungsi. Hal ini juga dapat terjadi pada gedung sekolah. Apabila jika gedung sekolah tidak rutin dibersihkan seperti saat masih dipergunakan. Sementara itu, sekolah dan berbagai fasilitas di dalamnya sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, ada baiknya pemilik maupun pengurus lembaga pendidikan melakukan pemantauan terhadap kondisi sekolah. Jika gedung sekolah kurang memadai, perlu dilakukan renovasi. Begitu pula dengan ketersediaan peralatan sekolah di dalamnya. Pengurus harus melakukan pembaharuan. Yang keenam, penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Penghapusan sarana dan prasarana aset daerah khususnya sarana prasarana sekolah. 1. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat 2 dan berlebih. Kedua, penghapusan gedung kantor atau sekolah yang rusak berat.